kelas 7. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Pokok bahasan yang ditampilkan pada hari ini yaitu lapisan bumi dengan topik atmosfer. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian atmosfer. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi atmosfer. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan gas-gas yang terkandung pada atmosfer. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan jenis lapisan-lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Bumi adalah salah satu dari planet dalam tata surya yang terletak di galaksi Bima Sakti. Dalam hal ini, bumi menduduki peringkat ketiga dari matahari. Bumi terus mengalami rotasi pada porosnya selama 24 jam dan mengalami revolusi, yakni mengelilingi matahari selama 365 hari lebih 4 jam 48 menit dalam 1 tahun. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yakni A. Komponen gas yang disebut atmosfer, B. Komponen padatan yang disebut litosfer, C. Komponen air yang disebut hidrosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lain, yaitu A. Bumi bagian es disebut kriosfer, B. Bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan biosfer. Yang berikut pengertian atmosfer. Atmosfer menurut para ahli bumi ialah lapisan udara atau selimut gas yang menyelimuti planet termasuk planet bumi, di mana lapisan udara tersebut mengandung beberapa unsur gas, di antaranya gas nitrogen, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan gas argon. Namun, secara harfiah, atmosfer berasal dari kata atmos, yang artinya uap air, dan sparia yang artinya selimut. Jadi, jika digabungkan, atmosfer adalah lapisan gas atau uap air yang menyelimuti sebuah planet. Lapisan atmosfer merupakan lapisan gas yang berada di luar bumi dari jarak 0 sampai dengan 800 km di atasnya. Lapisan ini juga banyak mengalami transisi di antara pembatas lapisan satu dengan lapisan lainnya. Lapisan atmosfer biasanya disebut dengan lapisan pelindung planet. Berikut fungsi atmosfer. Atmosfer memiliki fungsi tertentu, yakni sebagai pelindung bumi sekaligus menjaga kestabilan suhu, cuaca, dan kelembapan udara yang ada di dalam bumi. Atmosfer juga mampu menyeimbangkan dan menstabilkan keadaan yang di bumi dengan
keluar. Jadi ketika matahari yang menyinarinya berada di atas bumi, dengan bantuan atmosfer bisa membantu mengurangi cuaca panasnya matahari yang ekstrim. Selain itu, atmosfer juga melindungi bumi dari benturan atau jatuhan reruntuhan benda-benda dari sistem tata surya yang bebas tanpa gravitasi di luar angkasa, seperti meteor, bantuan angkasa yang bebas berjalan mengelilingi matahari. Kandungan gas pada atmosfer. Atmosfer mengandung beberapa zat, baik zat padat yang berukuran kecil maupun zat gas lainnya. Kandungan gas pada atmosfer antara lain: 1. Gas nitrogen dengan kadarnya 78,17%. Yang kedua, gas oksigen atau O2 sebesar 20,97%. Yang ketiga, gas argon sebesar 0,9%. Yang keempat, gas karbon dioksida atau CO2 sebanyak 0,0357%. Yang kelima, uap air dan beberapa gas pendukung lainnya yang memiliki kadar lebih rendah. Berikut ini adalah jenis-jenis lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. A. Lapisan troposfer. Lapisan yang berada pada jarak 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Maka lapisan inilah yang paling bawah menjaga dan menstabilkan keadaan bumi. Beberapa karakteristik dari lapisan troposfer. 1. Terjadi fenomena alam. Misalnya, terjadi angin yang kencang mengakibatkan dampak kerusakan hutan, hujan, halilintar berawan, dan banyak interaksi manusia terjadi pada lapisan ini, seperti aktivitas pesawat udara. Yang kedua, batas dengan troposause. Lapisan pembatas atau penyeimbang atau juga sering disebut troposause. Ini termasuk lapisan atmosfer yang dinilai konstan. Namun pada lapisan ini oksigen dan karbon dioksida sudah tidak ada. Otomatis makhluk hidup tak akan mampu untuk tinggal lama di lapisan ini. Yang ketiga, suhu lapisan yang berbeda-beda. Misalnya, jarak troposfer dengan permukaan bumi di daerah kutub, yakni hanya setinggi kurang lebih 8 km dengan suhu kelembapan udara kurang lebih min 46 derajat Celcius. Di daerah yang beriklim sedang memiliki jarak dengan troposfer sebesar 11 km dengan suhu min 50 derajat Celcius. Di daerah yang berada di kawasan garis khayal ekuator atau garis khatulistiwa memiliki ketinggian sekitar 16 km dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius. Yang keempat, keadaan temperatur lapisan troposfer. Meski salah satu manfaat dari
lapisan troposfer adalah menyeimbangkan suhu udara yang ada di luar dengan di dalam bumi. Ternyata temperatur di lapisan ini tidak konstan. Inilah yang menyebabkan perbedaan temperatur di suatu tempat dengan tempat lain berbeda-beda. Jika tempat tersebut memiliki posisi yang tinggi, maka temperaturnya rendah. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, lapisan stratosfer. Jaraknya dengan lapisan permukaan bumi sekitar di atas 12 km sampai 60 km. Pada bagian inilah yang terkenal dengan lapisan ozon. Beberapa karakteristik lapisan stratosfer. 1. Terletak lapisan O3 atau ozon. Lapisan ozon pada bagian stratosfer yakni berada pada jarak 35 km dari permukaan bumi. Dari lapisan inilah dimulainya terjadi perbedaan temperatur dan tekanan. Lapisan ini dinilai sangat penting sebab mampu menjaga dan melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua, terdapat stratopause. Lapisan tersebut memiliki temperatur yang relatif konstan dari lapisan sebelumnya yang disebut dengan lapisan stratopause. Ketinggian pada lapisan atmosfer ini berkisar kurang lebih 50 km di atas permukaan bumi dengan suhu 5 derajat Celcius. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer berada pada ketinggian 60 sampai dengan 80 km di atas permukaan bumi. Berikut ini adalah karakteristik lapisan mesosfer. 1. Pelindung bumi. Manfaat utama dari lapisan ini adalah pelindung dan penyelamat bumi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor. Cara kerja lapisan ini melindungi bumi adalah dengan membakar benda-benda langit tersebut saat masuk ke lapisan mesosfer. Kemudian benda langit tersebut hangus dan menjadi abu sebelum sampai di permukaan bumi. 2. Cuaca dan temperatur. Dinilai cukup ekstrim keadaan suhu dan cuacanya, yakni berkisar antara min 50 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. 3. Terdapat lapisan mesopause. Bagian atmosfer mesosfer yang berbatasan langsung dengan termosfer adalah lapisan mesopause. D. Lapisan termosfer. Letaknya sekitar 80 km sampai 100 km dari permukaan bumi. Berikut adalah karakteristik lapisan termosfer. 1. Kemunculan aurora. Pada lapisan ini terkenal dengan adanya proses ionisasi pada atom-atom serta molekulnya. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai reaksi yang menyebabkan penambahan dan pengurangan jumlah elektron yang menghasilkan
cahaya berwarna-warni di angkasa, seperti proses terjadinya pelangi. Cahaya tersebut akan sangat nampak di daerah kutub utara dan selatan yang dikenal dengan nama aurora. Yang kedua, keadaan suhu dan temperatur. Kondisi suhu dan temperatur pada lapisan ini berkisar antara 40 derajat Celcius sampai 1232 derajat Celcius. Yang ke lapisan ionosfer. Lapisan ini berjarak dari permukaan bumi sekitar 100 km sampai 800 km. Pada lapisan ini, semua atom dan molekul udara yang ada mengalami proses ionisasi. Berikut adalah karakteristik lapisan ionosfer. 1. Bermuatan listrik. Lapisan ionosfer terjadi banyak sekali proses ionisasi. Hal ini menyebabkan lapisan ini bermuatan listrik akibat adanya proses dan kegiatan ionisasi. Yang kedua, adanya pemantulan gelombang radio. Pada lapisan ionosfer terjadi proses pemantulan gelombang radio yang berasal dari bumi. Jarak dari permukaan bumi sekitar 100 km sampai 400 km. Yang ke lapisan eksosfer. Lapisan atmosfer paling jauh dari muka bumi yang memiliki rentang jarak antara lain 800 km sampai 3260 km. Di lapisan inilah mulai terjadi banyaknya interaksi dan hubungan antara gas-gas yang ada di luar bumi serta gas-gas yang membentuk atmosfer bumi. Karena jaraknya yang teramat jauh dari permukaan bumi, maka kekuatan gaya gravitasi bumi juga rendah. Anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Dan untuk memahami materi ini, kalian baca modul IPA Fisika tentang lapisan bumi. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.